peristiwa dari si pembuat video, cerita masa lalunya atau cerita pada saat kejadian si pembuat video terjatuh saat menginjak kunci. Ya, di sini kira-kira ada yang punya peristiwa sama nggak sama pembuat video ini? Sama, Miss. Apa tuh peristiwanya? Coba kita dengerin. Apa tuh? Kepleset. Terpeleset di mana? Di bawah pohon jambu. Di bawah pohon jambu. Di mana pohon jambu? Di dekat sekolah, di dekat kelas. Di belakang lagi, Miss. Oh, itu di belakang wajib. Gimana coba ceritakan awalnya? Terus aku mau cuci kaki di dekat keran belakang lagi. Terus dari situ kan licin ya, Miss. Ya. Tiba-tiba nggak tahu tiba-tiba jatuh semuanya berhasil sekolah. Gara-gara kayaknya lantainya licin ya, itu banyak lumut gitu, jadinya terjatuh di situ. Suatu peristiwa yang sudah lalu yang diceritakan kembali. Nah, ini masuk nih sama materi kita hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang materi text record. Di buku di halaman 42. Coba dibuka di halaman 42. Kalian bisa baca terlebih dahulu di halaman 42 itu penjelasan atau identifikasi dari definisi dari text record. Kembali saya tulis di depan, setelah itu saya akan jelaskan. Ya. Ya, sudah dibaca halaman 42? Sudah, Miss. Sudah, ini ada yang sudah sedikit paham belum isi materi yang ada di 42 itu? Belum? Belum? Coba perhatikan cepat, tadi sudah beberapa sudah saya tulis. Kita tadi mau belajar apa, pakai apa? Text record. Sesuai dengan video yang tadi saya kasih. Di dalam videonya tadi itu ada menceritakan tentang peristiwa masa lalu, kejadian. Nah, sama nih materinya tentang text record. Text record itu adalah teks yang menceritakan kembali suatu peristiwa atau pengalaman yang telah terjadi di masa lalu secara berurutan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan informasi atau sekedar menghibur bagi para pembaca dengan kisah nyata berdasarkan kejadian sebenarnya. Contohnya tadi di dalam video kita kan merasa terhibur ya melihat atau mendengar kejadian si pembuat video tadi ketika dia jatuh karena kelaparan, ya kan? Ya, itu text record menjadi teks yang menceritakan kembali suatu peristiwa. Tuh. Nah, ciri-ciri
bekerja menggunakan kata kerja lampau gitu. Pada saat itu aku berjalan dari apa tuh, dari tempat upacara ke UKS dan lain-lain gitu ya. Terus yang keempat, mengandung informasi tentang siapa, kapan, di mana, dan apa yang terjadi. Nah ini informasi ini sangat penting. Kenapa? Karena teks rekon itu adalah teks yang menceritakan kembali suatu peristiwa atau pengalaman yang telah terjadi di masa lampau. Karena tujuannya untuk memberikan informasi. Jadi ciri-ciri teks rekon yang keempat sudah pasti ada informasi tentang siapa, kapan, di mana, dan apa. Contohnya tadi yang ada di halaman 42. Apa? Ponsel nirkabel, ya kan? Telepon ponsel nirkabel. Terus siapa yang membuat? Di situ ada namanya. Kapan ditemukan? Tahun 1917 ya. Iya. Nah itu ya ciri-ciri dari teks rekon. Kalau kalian menemukan 4 ciri seperti ini, itu namanya teks rekon ya. Nah ada tuh strukturnya. Struktur teks rekon. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Nah, di bagian orientasi ini biasanya apa? Bagian pembuka, betul. Bagian pembuka. Karena di setiap teks pasti di awal tuh bagian pembuka ya. Bagian pembuka. Nah, di bagian pembuka ini kalau teks rekon tentang apa? Tentang pengenalan tokoh, tempat kejadian, ya kan? Tempat kejadian, iya betul. Waktu, dan lain-lain. Contohnya kayak tadi di awal video yang tadi kita tonton, ya kan? Itu kan ada pengenalan siapa namanya, ya kan? Dia itu siapa, terus tempat kejadiannya di mana? Masih ingat nggak tadi video? Di lapangan. Terus waktunya? Waktu upacara tuh berarti kapan tuh? Pagi, siang, sore? Pagi ya. Berarti masih ingat. Nah itu bagian orientasi. Ada pun bagian yang kedua, peristiwa. Nah di bagian peristiwa ini bagian apa? Ada yang tahu nggak? Menjelaskan tentang menjelaskan tentang urutan urutan kejadian secara kronologis. Kalau yang di video tadi yang kalian tonton itu, tahu apa saja kronologisnya? Masih ingat?
sudah paham belum?